Halo, selamat pagi Indonesia. Masih bersama dengan saya Elisa. Kita langsung pantau dan juga memberikan informasi kepada Anda bagaimana perkembangan terkini kasus penyebaran COVID-19. Dari Jabodetabek hingga pukul 4 pagi tadi terdapat lebih dari 20.000 COVID di beberapa daerah dan hingga hari ini ada 185 wilayah yang telah terpapar. Melihat bagaimana penyebarannya dan juga perkembangannya terkini untuk kita semua agar semakin aware dan juga mengetahui bagaimana tingginya kenaikan secara keseluruhan. Dan tentunya kita semua juga berharap agar penanganan COVID-19 di Indonesia dapat berjalan semakin efektif dan juga semakin menyeluruh dengan semakin kompak kita mengikuti segala peraturan dan segala himbauan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia tentunya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan beberapa rekan kita, yaitu ada Pak Arpan, Ibu Rachel dan juga Ibu Ira bersama dengan juru kamera langsung dari Jakarta, Bogor dan juga Bandung. Kita ke Pak Arpan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Arpan, bagaimana situasi terkini di Jakarta saat ini? Ya, selamat pagi Elisa. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Cikini. Berikut informasi yang akan saya sampaikan. Hingga saat ini, terdapat 354 pasien yang dirawat dari 1.500 tempat tidur yang tersedia untuk penanganan COVID-19. Angka keterisian rumah sakit masih terbilang rendah, meski jumlah kasus harian COVID-19 terus bertambah. Ketua Penanganan COVID Rumah Sakit Cikini, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rendahnya angka keterisian rumah sakit juga menunjukkan bahwa kasus kesakitan dan kematian akibat varian Omikron rendah. Nadia juga mengemukakan, angka keterisian rumah sakit atau yang disebut bed occupancy ratio di Indonesia masih berada pada ambang batas aman. Hingga Sabtu kemarin, angka BOR nasional berada di angka 20% atau terdapat 478 pasien yang dirawat dari 1.500 tempat tidur yang tersedia untuk penanganan COVID-19. Kendati demikian, Nadia tetap mengimbau masyarakat yang positif COVID-19 tetapi tidak bergejala ataupun bergejala ringan tidak perlu ke rumah sakit. Nadia mengatakan cukup melakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat, serta memanfaatkan layanan telemedicine jika tersedia, atau melapor ke puskesmas terdekat. Dihimbau masyarakat untuk kembali berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga akan terus mendorong cakupan vaksinasi dosis lengkap bagi kelompok rentan serta pembagian dosis ketiga untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang lebih parah. Demikianlah informasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Elisa. Baik, terima kasih informasinya Pak Arpan. Sekarang kita terhubung dengan Bu Rachel dari Bogor. Bu Rachel, bagaimana situasi dan kondisi saat ini di Rumah Sakit Bogor? Ya, selamat pagi Elisa. Seperti yang bisa dilihat, saat ini saya sudah secara langsung berada di Rumah Sakit Cibinong, Kota Bogor. Dan tadi saya sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Ibu Sri Noworetno. Dan ia mengatakan bahwa jumlah pasien COVID yang menjalani rawat inap di rumah sakit ini sudah berkurang secara signifikan. Dan ia mengatakan bahwa tingkat keterisian tempat tidur pasien di rumah sakit penanganan kasus COVID-19 sudah turun dari 88% pada September menjadi sekitar 70,7% pada pekan ini. Dari 809 tempat tidur yang tersedia untuk pasien COVID-19, hanya 248 yang terisi pada pekan ini. Keterisian tempat tidur untuk pasien COVID yang positif di rumah sakit memuncak mencapai 88% pada Agustus 2021. Dari sini bisa dilihat bahwa penurunan keterisian tempat tidur pasien di rumah sakit menunjukkan bahwa pasien COVID yang mengalami gejala sedang hingga berat sudah mulai berkurang. Vaksinasi yang sudah dilaksanakan sejak Januari pada tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan warga lanjut usia mulai mempengaruhi ketahanan sebagian warga. Kembali kepada Elisa. Baik, terima kasih Bu Rachel untuk situasi dan kondisi yang dapat Ibu sampaikan dari Bogor. Sekarang kita beralih ke Bandung, ada Ibu Ira. Bu Ira, bagaimana situasi dan kondisi terkini tentang meningkatnya kasus COVID-19 di Bandung? Terima kasih Elisa atas waktunya. Saya Ira Fika ingin
melaporkan kenaikan COVID-19 di daerah wilayah Jakarta yang mengalami kenaikan dalam 6 minggu terakhir ini, baik dari kasus positif, kasus aktif, dan kasus kematian. Sebagai informasi, Provinsi DKI Jakarta menjadi yang tertinggi untuk kasus positif, yaitu 11.422 kasus positif mingguan. Pada tanggal 21 Januari 2020 sampai pada hari ini, tercatat bahwa kasus orang meninggal akibat COVID di daerah DKI Jakarta mencapai 15.677 orang. Total yang dirawat 1.069 orang dan total yang sembuh 1.438.276 dan total isolasi mandiri 17.004. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Bu Ira, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah bertugas secara langsung. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian berita terkini tentang kasus peningkatan COVID-19 yang dapat kami sampaikan. Kita semua berharap agar kasus COVID menurun dan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa dari TV College, pamit undur diri. Terima kasih.